Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan saya Farhan Faisal di sini. Jadi saya akan membacakan poem baru lagi nih, berjudulkan, tunggu saya screen dulu. Mother to Son ya. Karya yang ditulis oleh Langston Hughes. Tunggu. Oke, saya akan langsung matikan saya kamera saya. Akan saya presentasikan. Saya besarkan dulu. Oke. Mother to Son by Langston Hughes. Well, son, I'll tell you, life for me ain't been no crystal stair. It's had tacks in it, and splinters, and boards torn up, and places with no carpet on the floor, bare. But all the time, I've been climbing on, and reaching landings, and turning corners, and sometimes going in the dark where there ain't been no light. So, boy, don't you turn back. Don't you sit down on the steps. 'Cause you find it's kinda hard. Don't you fall now, for I still going, honey. I still climbing, and life for me ain't been no crystal stair. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan meaningnya ya. Menurut saya nih, apa ini? Meaningnya pertama adalah meaning secara keseluruhan ya. Tentang apa ini jadi poem ini? Pada tulisan. Jadi sepertinya ini adalah ya berdasarkan judulnya dan isinya. Ini adalah poem yang speakernya itu adalah seorang ibu ya, yang dimana poem ini disampaikan kepada anaknya, anak laki-lakinya. Dan sini maknanya secara keseluruhan sepertinya berbicara tentang struggle, life struggle, dan tentang journey gitu ya, perjalanan hidup gitu. Ibunya bercerita gitu ke anaknya gitu. Seperti apa perjalanan hidup seorang ibu gitu. Ibu dia dulu. Yang pertama, mana ini? Ya ini. Well son, I'll tell you. Life for me and be no crystal stair. Dia menyampaikan yang pertama ini dia mengadres anaknya, menyatakan ya siapa yang dituju ini. Jadi dia bilang ke anaknya, dia bercerita tentang hidupnya itu tidak seperti tangga kristal. Apa ini maksudnya? Em, Nanti kita akan selesaikan dulu baru kita bahas apa ini tangga kristal ini. Dia bilang lalu di selanjutnya adalah it's had text in it. Jadi di sini ya live ya, reference ke live. Bukan live, salam saya, maksud saya ke the stair, yaitu ya hidupnya gitu. Jadi sini stair itu di memiliki makna lebih dalam, jadi makna itu bisa sebagai hidupnya ibu ini, dan dia memiliki teks. Apa itu teks? Teks itu duri ya, duri-duri gitu. Bukan bukan duri, apa, paku payung gitu, paku payung. Splinters ini juga ini serpihan-serpihan kayu gitu. Jadi bisa kita nyatakan bahwa dari yang dinyatakan di sini crystal stair ini dia bicara tentang ada pakunya, ada kayunya. Jadi sepertinya sangat em, kontras gitu ya, sangat sangat berbalik gitu sepertinya. Jadi beda. Kenapa di awalnya bilang em, yang satu seperti kristal, satunya malah ada kayu-kayunya gitu. Selanjutnya, boards torn up. Papan ya sobek gitu, rusak gitu. Depan papan-papannya gitu, bolong gitu ya. Jadi sebenarnya dia membahas tentang stair
stair yang sebenarnya dibilang hidupnya tidak seperti crystal stair. Jadi mungkin ini membahas tentang hidupnya juga. Di sini juga membahas tentang hidupnya, yang dimana em, dari kata-kata seperti bros ini itu dia bicara tentang tangga kehidupannya gitu. Dia menceritakan bahwa tangganya yaitu hidupnya itu memiliki sepertinya pada pakunya ada durinya. Jadi bisa diartikan bahwa hidupnya ini sulit ya. Terkadang ada pakunya sampai ada kayunya gini. Jadi hidupnya tidak selalu tidak selalu mulus gitu sih, tidak selalu halus gitu, tidak selalu ada sakit yang dirasakan dalam hidupnya, karena kan ya kalau anda itu sudah dengan paku pasti sakit lah ya gitu. Sama duri juga nih, duri yang kayu-kayu gitu kan, itu juga boros turn up. Jadi dimana saya bilang bahwa hidupnya itu juga terkadang tuh ada apa ya, em, kalau misalkan kita naik tangga terus kita melihat ada kaki tangga yang tentu saja kayak kaki tangga kayu yang bolong, pastinya kita mencoba untuk melangkahi gitu kan. Jadi ada hal juga di hidupnya yang harus dia langkahi, harus dia lewati gitu, walaupun rusak gitu kan, walaupun tidak ada gitu atau apa gitu. Lalu dia bilang sini, and places with no carpet on the floor, dan tempat-tempat tanpa karpet di lantainya. Jadi sudah pasti sini sudah dinyatakan bahwa tempat-tempat di hidupnya, dia pernah ke tempat-tempat di hidupnya itu yang tidak ada karpetnya di lantai. Itu betul-betul ya bisa dibilang lantainya itu mungkin kotor, mungkin ya pokoknya bukan tempat mewah ya. Itu ya, itu dia bilang gitu. Selama kehidupannya dia tidak berada di tempat-tempat yang mewah, selalu tempat-tempat yang mungkin eh, tempat-tempat sulit gitu, yang dimana hidup sulit. Terus dia juga bilang sini bear. Ini juga bisa mengreferensi ke tempat-tempat ini tadi. Bear itu kosong ya. Di tempat-tempat yang datang ini kosong, tidak berkarpet, di lantai doang kosong gitu. Tapi walaupun dari semua hal-hal ini yang dia temui ini, dia sini lain selanjutnya, but all the time I've been a climbing up. Jadi kalau dalam bahasa saya lihat nih ya, di bahasa African American ini bisa diartikan ice ini sebagai kata I I have I have sama I am gitu. Bisa I have atau I am. Jadi kalau di sini dalam konteks ini I have been a climbing up. Aku selalu memanjat tangga itu gitu, tangga sini. Yang dimana di artinya memiliki makna yang sama seperti kehidupannya gitu, perjalanan hidupnya gitu. And reaching landings, ya tentunya di tangga ada bagian-bagian seperti ini juga, and turning corners. Landings apa tuh landings? Jadi landings itu kalau diartikan, kalau pada tangga itu tempat-tempat istirahat gitu, pokoknya tempat yang dimana dia itu luas ya. Kalau tangga kan kaki tangga kan kecil, terus kita naikin. Nah kalau landings ini kayak tempat apa ya, kayak ya ini turning corners ini, dia tempat yang dimana kita belok ya, dari direksi dari arah yang lurus mungkin ke kiri atau ke kanan gitu, jadi kita belok gitu. Nah itu dia perbelokannya itu, titik perbelokannya itu namanya landing sih, itu cornersnya itu gitu. Jadi dia apa ini maksudnya dalam poem ini, apa itu maksudnya landing seperti ya, berarti dia setelah memanjat dia sampai di em, tempat-tempat yang dia tuh bisa beristirahat gitu. Dia sampai di kayak semacam apa ya bahasanya, apa checkpoint gitu. Eh, iya, dia seperti mencapai kayak momen-momen di hidupnya yang dimana dia itu mencapai tempat beristirahat atau achievement gitu. Achievement itu dia telah mendapatkan sesuatu, jadi dia bisa beristirahat gitu. Jadi seperti eh, mark, seperti tanda yang penanda apa ya, bahwa dari perjalanan Islam itu dia telah mendapatkan tanda yang pertama gitu. Jadi tetap bakal melanjutkan uh, memanjatnya gitu. Tapi saat dia memanjat itu, terkadang dia mencapai tempat landing segini, yaitu tempat-tempat untuk beristirahat gitu. Seperti mendapatkan mungkin penghargaan kah, mendapatkan ya pokoknya hal yang didapat dalam hidup. And turning corners, nah jadi perbelokan ya.
Ya, ya tadi saya bilang belok arah ya ke corners. Apa itu maksudnya dalam bombing? Jadi bisa menyatakan di sini turning corners karena kita belok arah. Jadi mungkin dia juga mungkin dalam hidupnya ini ada saat-saat yang dimana dia berbelok arah jalan hidupnya gitu. Mungkin dia awalnya berjalan pada arah pada jalan dia menjalani hidupnya dengan arah seperti ini, lalu dia berubah jadi seperti itu gitu. Jadi berubah gitu arahannya untuk terus memanjat gitu. Jadi mengubah arahnya gitu. Seperti naik tangga. And sometimes going in the dark where there ain't been no light. Dan terkadang dia ini pergi ke dalam kegelapan yang dimana tidak ada cahaya di situ. Apa ini maksudnya? Jadi kalau dalam pemikiran saya ya, jadi ini bisa bilang sometimes going in the dark ini tuh dia itu harus terus bergerak, harus terus memanjat, gitu, memanjat tangga gitu. Walaupun tuh gelap, dia harus terus memanjat. Artinya dia itu harus terus bergerak ke depan, walaupun dia itu mungkin uncertain, tidak pasti gitu apa yang ada di depan. Seperti gelap, ya gelap, tidak cahaya. Jadi cahaya bisa diartikan mungkin sebagai arahan, guidance gitu. Jadi dia tuh mungkin takut apa ada ketakutan gitu, ada ketidakpastian gitu saat menghadapi kegelapan gitu. Jadi tetapi dia harus tetap maju ke depan walaupun gelap gitu. Lalu selanjutnya dia bilang, so boy, don't you turn back. Dia menyampaikan pesannya ya ke anaknya, jangan pernah belok ke belakang, jangan pernah menyerah gitu. Don't you sit down on the steps. Jangan kau sit down, duduk ya, on the steps, duduk di kaki. Nah, jadi bisa di kaki tangga maksudnya. Jadi artikan bahwa jangan anaknya ini janganlah dia duduk di kaki tangga, janganlah dia berhenti di tengah jalan. Kalau dia mau rest, ya kamu sampai di reaching landings ini dulu tadi ya, mencapai telah mencapai goalmu dulu tadi, goal yang di awal tadi kayak checkpoint tadi gitu. Harus mencapai itu dulu, baru kamu istirahat. Jangan malah berhenti di tengah-tengah perjalanan gitu. Jangan di tengah-tengah iya steps itu. Jangan kamu duduk situ, jangan. Jangan seperti itu. Cause you harus dibilang kenapa? Jadi dia bilang cause you finds it's kinda hard. Karena kau akan menemukan bahwa perjalanan itu akan itu agak sulit gitu, agak sulit, kinder hard, agak sulit. Tentu saja ya, so dia bilang tadi, kenapa dia nggak boleh duduk ya karena dia pastinya dalam hidupnya akan menemukan beberapa hal di dalam hidupnya yang dijalani itu akan agak sulit gitu untuk dilewati maksudnya. Don't you fall now, jangan jatuh sekarang, jadi jangan menyerah sekarang gitu. Sedang perjalanan dan sedang berjuang, janganlah tiba-tiba menyerah gitu, jangan tiba-tiba berhenti gitu. Karena kenapa? Karena ibu ini tetap dia tetap bergerak, tetap menaiki tangga tersebut, tetap I still going, dia tetap terus, jalan terus dia. For I still climbing kan dia bilang, I still climbing, dia tetap bergerak terus, walaupun sulit, walaupun gelap, walaupun ada ada hal-hal yang bisa melukai seperti text splinter tadi, dia tetap climbing. Lalu ya diulang lagi pesan awal tadi, and life for me ain't been no crystal stair. Jadi apa ini maksud crystal stair? Jadi crystal stair ini diartikan sebagai hidup yang mulus ya, hidup yang indah gitu mungkin, hidup yang indah, yang halus-halus saja gitu. Kenapa halus? Karena kan kristal itu kan bisa diartikan bahwa ya kristal itu dia itu kan apa ya, itu kan bersih gitu, dia itu sebuah mineral yang tentunya terlihat dari dalam itu, kita bisa lihat itu bersih gitu, mengkilau gitu. Jadi seperti menandakan tangga yang mengkilau, tangga yang bersih gitu, tidak ada obstacle-nya, tidak ada hal-hal yang mengotorinya atau apapun lah itu pokoknya. Gitu. Crystal stair itu begitu. Hidup yang sangat halus, yang sangat cerah gitu ya. Cerah yang sangat ya mudah dilewati pokoknya.
berbanding kebalik dengan apa yang dia katakan di dalam poem ini. Seperti ini, ada teks, splinters, boards torn up, gitu. Sangat berbanding kebalik. Di sini sepertinya dia menciptakan suatu tangga dalam hidupnya sendiri, di mana mungkin tangganya saja, mungkin aja sini dari 3 objek ini mungkin saja tangganya tangga kayu ya, tangga kayu yang sudah tua, lupuk gitu. Makanya rusak, ada ininya, ada itunya kan. Itu, jadi berbanding kebalik. Tangga kayu rusak dibandingkan dengan crystal stair. Tentu saja yang ini lebih kokoh, lebih mewah. Di sini sedangkan dia no carpet, ini kan. Itu, baik itu. Hidupnya sulit sekali ya dibandingkan dengan crystal stair. Jadi pesannya intinya adalah menyatakan kepada anaknya bahwa hidupnya yang dijalani oleh ibunya ini tidak mudah, tetapi walaupun melewati banyak rintangan, dia tetap saja memanjat tangga tersebut, tetap saja menjalani dan melewati hidupnya dengan segala macam usaha. Terkadang dia mendapatkan achievement ya, penghargaan gitu atas usahanya, tetapi tentu saja setelah usaha itu, setelah mendapatkan hasil tersebut ya, dengan hasil, tetap saja dia memanjat terus lagi gitu. Dia mungkin terkadang beristirahat sebentar di landings, terkadang dia membelokkan arahnya dalam hidupnya, harus mengubah arahnya untuk terus memanjat, tapi akhirnya dia terus memanjat pokoknya intinya gitu. Ya pokoknya begitu saja makna dari poem Mother Tusan ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.